Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai laporan aset desa. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nimanda Dewi Santikawati, absen 13, dan rekan saya, Ana Agung Istri Karisma Iswari, absen 15. Materi pertama mengenai aset lancar. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset lancar adalah kekayaan perusahaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Aset lancar memiliki 4 ciri khas. Yang pertama, mudah untuk diperjualbelikan dan digunakan. Yang kedua, disimpan agar dapat diperjualbelikan lagi. Yang ketiga, pencairan yang relatif singkat. Yang keempat, biasanya berbentuk uang tunai atau kas. Berikut beberapa contoh aset lancar. Yang pertama ada uang tunai. Uang tunai atau yang lebih dikenal dengan sebutan kas dan bank dalam akuntansi dapat digunakan secara langsung dan proses pencairannya pun relatif singkat. Yang kedua, surat berharga. Surat berharga merupakan surat yang dikeluarkan oleh instansi sebagai bukti kepemilikan atau kekayaan yang bernilai. Yang ketiga, piutang. Piutang merupakan tagihan kepada pelanggan yang membeli barang secara kredit. Yang keempat, persediaan. Persediaan merupakan jumlah barang yang belum terjual dan bernilai ekonomi. Sehingga jika barang tersebut terjual, maka uang hasil penjualan tersebut dapat mengisi kas perusahaan. Yang kelima, biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka merupakan aset lancar karena pembayaran dilakukan di awal oleh perusahaan, sehingga tidak membebani perusahaan di akhir periode. Selanjutnya, aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah akun yang menampilkan jumlah yang material di laporan keuangan perusahaan, sehingga mempunyai kesulitan tertentu pada proses audit, terutama jika aset tidak lancarnya dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Aset tidak lancar adalah aset yang tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai. Aset tidak lancar terdiri dari 3 macam. Yang pertama, aset tetap. Aset tetap adalah aset yang dibeli oleh perusahaan untuk modal menjalankan aktivitas perusahaan. Umumnya, aset tetap akan dijual kembali ketika perusahaan mengalami perubahan yang signifikan, seperti semakin berkembang atau semakin menurun bahkan bangkrut. Contoh dari aset tetap adalah gedung, mobil perusahaan, mesin-mesin, tanah, dan sebagainya. Yang kedua, aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak dapat dilihat bentuknya secara fisik, namun dapat dirasakan manfaat yang diberikan olehnya. Dalam praktiknya, aset ini sering disebut hak istimewa yang dimiliki perusahaan agar dapat dirasakan manfaat ekonominya. Berikut beberapa contoh dari aset tidak berwujud, yaitu hak cipta, hak paten, hak merek, hak kontrak, franchise, dan goodwill. Yang ketiga ada investasi jangka panjang. Investasi ini bisa berupa aset tetap dan tidak tetap yang disertakan dalam aktivitas ekonomi perusahaan yang bertujuan untuk menambah keuntungan usaha ke depannya. Contohnya pembelian surat utang negara, obligasi, atau pembelian saham perusahaan lain. Selanjutnya ada kewajiban jangka pendek. Hutang atau kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Kewajiban jangka pendek adalah semua hutang atau kewajiban-kewajiban perusahaan kepada pihak yang harus dilunasi dalam jangka pendek atau kurang dari setahun atau maksimal dalam jangka 1 bulan. Selanjutnya, kewajiban jangka pendek meliputi yang pertama hutang dagang. Hutang dagang adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit. Selanjutnya ada hutang wesel, yaitu hutang yang disertai dengan janji tertulis untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya hutang pajak, yaitu baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara. Selanjutnya biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya. Selanjutnya ada hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian atau seluruh hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek karena harus dilakukan pembayarannya. Yang terakhir, penghasilan yang diterima di muka, yaitu penerimaan uang untuk penjualan barang atau jasa yang belum direalisir. Selanjutnya ada kewajiban jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang pelunasannya akan dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aktiva lancar.
Hutang jangka panjang biasanya timbul karena adanya kebutuhan dana untuk membeli tambahan aset tetap, menaikkan jumlah ekuitas kerja permanen, membeli perusahaan lain, atau mungkin juga untuk melunasi kewajiban lain. Kewajiban jangka panjang meliputi yang pertama hutang hipotek. Hutang hipotek adalah surat tanda berutang dengan jangka waktu pembayaran yang melebihi setahun, di mana pembayarannya dijamin dengan aktiva tertentu, misalnya bangunan, tanah, atau perabot. Selanjutnya hutang obligasi, yaitu surat tanda berutang yang dikeluarkan di bawah cap segel, yang berisi kesanggupan membayar pokok pinjaman pada tanggal jatuhnya tempo dan membayar bunganya secara teratur pada setiap interval waktu tertentu yang telah disepakati. Yang terakhir, wesel bayar jangka panjang adalah wesel bayar di mana jangka waktu pembayarannya melebihi jangka waktu 1 tahun atau melebihi waktu operasi normal. Kesimpulan dari materi ini adalah aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset lancar dapat diukur secara pasti dengan satuan nilai mata uang. Biasanya aset lancar menjadi komponen dasar perusahaan dalam melaksanakan aktivitas perusahaannya dikarenakan biaya operasional perusahaan berasal dari aset lancar yang mudah untuk dicairkan sewaktu-waktu. Berbeda dengan aset tidak lancar yang tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai, biasanya aset ini membutuhkan waktu yang relatif lama untuk diperdagangkan. Hutang atau kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang muncul karena penundaan pembayaran untuk barang atau jasa yang telah diterima. Kewajiban jangka pendek adalah semua hutang atau kewajiban-kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun atau maksimal dalam jangka 1 tahun. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau penuturan kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.